Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hafiz dengan NIM 2108102052 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 5A. Di video kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Ilmu Bayan wal Badi' dengan tema Uslubul Hakim wal Aksu wat Tajahulil Arif. Baik, masuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang uslubul hakim. Ali Al-Jarimi dan Mustafa memberi pengertian uslubul hakim adalah mukhatab atau orang kedua menerima perkataan yang tidak ditunggu-tunggu, baik karena membiarkan pertanyaannya dan menjawab pertanyaannya yang tidak ia tanyakan, atau karena mengalihkan pembicaraan kepada sesuatu yang tidak ia maksudkan sebagai isyarat bahwa ia sebaiknya bertanya tentang persoalan tersebut atau yang tidak ia tanyakan, atau menghendaki makna tersebut, seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah masalah ruh adalah urusan Tuhanku, karena kau diberi pengetahuan atau tentang ruh itu hanya sedikit saja. Contoh di atas menggambarkan bahwa para sahabat bertanya kepada beliau tentang ruh. Hal ini adalah salah satu persoalan yang sulit untuk dipahami. Oleh karena itu Al-Quran memalingkan mereka dari masalah itu dengan menjelaskan urusan ruh adalah urusan Tuhan. Hanya Dia yang tahu, karena kamu hanya diberi pengetahuan yang dangkal untuk memahaminya. Hal ini merupakan isyarat bahwa sebaiknya mereka tidak bertanya dengan ruh. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ditanyakan adalah macam harta yang bagus untuk dinafkahkan, tetapi jawabannya tentang siapa saja yang perlu diberi nafkah. Ini isyarat bahwa Allah ingin agar kita lebih fokus memberi nafkah daripada bentuk hartanya. Contoh lainnya yaitu seorang kakek tua ditanya, berapa usiamu? Lalu ia menjawab, aku merasa senang bisa sehat. Pada contoh di atas, si penanya bertanya kepada kakek itu tentang usianya, dan kakek tua itu memberikan jawaban dengan hal yang tidak diharapkan oleh si penanyanya. Malahan ia memberikan jawaban lain yang berhubungan dengan kesehatannya, seolah-olah kakek itu mengingatkan bahwa masalah yang terpenting baginya bukanlah jumlah usia, tetapi kesehatan yang dapat membuatnya bahagia. Adapun tujuan dari uslubul hakim, yaitu yang pertama, ada uslub ini menjadi sarana untuk merenung dan berpikir, karena jawaban dari yang ditanyanya akan berbeda dari yang ditanyakan tergantung sudut pandang yang diinginkan. Yang kedua, mengandung pesan yang dalam untuk mukhatab dengan memikirkan antara pertanyaan dan jawaban, sehingga jika mukhatab dalam keadaan yang salah akan tersadar hal itu. Yang ketiga, untuk menguatkan faidah atau pesan yang disampaikan mutakalim. Yang keempat, yaitu bisa melunakkan hati seseorang. Yang kelima, sangat bermanfaat dalam bidang dakwah dan pembelajaran serta pendidikan ketika seorang dai bisa menyampaikan maksudnya dengan uslub yang luar biasa, dengan memalingkan mukhatab kepada makna yang diinginkannya tanpa disadari oleh mukhatab, karena ia sudah terlanjur dipikat oleh informasi yang penting baginya. Lanjut materi yang kedua, yaitu tentang al-aks. Pengertian al-aks menurut ahli balago adalah mendatangkan suatu kalam kemudian mengembalikannya, yakni dengan mendahulukan yang dilahirkan dan mengakhirkan apa yang didahulukan. Adapun macam-macam al-aks, yaitu yang pertama terdapat di antara salah satu dari dua ujungnya jumlah lafaz yang diidofakan kepadanya. Contoh, kebiasaan orang-orang yang mulia adalah mulianya kebiasaan.
Yang kedua terdapat pada dua lafaz yang berhubungan dengan dua fiil di dalam dua jumlah, seperti firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 27, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan kau keluarkan yang mati dari yang hidup. Maksud dari ayat tersebut merupakan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati seperti tumbuhan dari tanah dan pohon dari bebijian, sedangkan kau keluarkan yang mati dari yang hidup seperti bebijian dari pepohonan dan susu dari hewan. Yang ketiga terdapat di antara dua lafaz pada dua ujungnya dua jumlah, seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10, lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Mereka tidak halal bagi orang-orang yang kafir, dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Masuk ke materi yang terakhir tentang tajahalul arif. Tajahalul berasal dari kata al-jahlu yang berarti tidak mempunyai ilmu. Sedangkan tajahalu adalah izharul jahlu wa laysa bih, yaitu menampakkan ketidaktahuan pada sesuatu padahal tidak seperti itu atau pura-pura tidak tahu. Menurut Al-Hashimi, tajahalul arif adalah pertanyaan seseorang tentang sesuatu yang sebenarnya ia ketahui namun pura-pura tidak mengetahuinya disebabkan adanya tujuan tertentu. Sedangkan Al-Misri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tajahalul arif itu adalah pertanyaan dari seseorang tentang sesuatu yang sebenarnya ia ketahui namun pura-pura tidak tahu, bertujuan untuk memuji, menghinakan, atau untuk menunjukkan besar kecintaan terhadap sesuatu, untuk menunjukkan kekaguman, untuk menguatkan, merendahkan, meniadakan, sindiran, atau menetapkan. Seperti ucapan penyair, wama adri wasaufa akhalin adri qaumun alun hisnin amnisa'u. Aku tidak tahu dan suatu saat kukira aku akan tahu. Apakah para penjaga benteng ini adalah kaum pemberani atau berperilaku seperti wanita? Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Mulk ayat 3, alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat suatu celah? Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa Ialah yang menciptakan 7 lapis langit. Dipahami oleh sebagian ulama sebagai planet-planet yang mengitari tata surya selain bumi. Karena itulah yang terjangkau oleh pandangan baca dan pengetahuan manusia. Paling tidak saat turunnya Al-Quran, kata tibaqo berarti adanya persamaan antara satu dengan yang lainnya. Pada ayat tersebut menegaskan tentang kesempurnaan ciptanya dan kekuasaan yang bisa menciptakan 7 lapis langit yang bisa jadi ada persamaan satu dengan yang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan apakah terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penciptaan tersebut. Kalimat istifham tersebut bertujuan untuk meniadakan sehingga makna menjadi tidak akan ada. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.